Jika keyakinan saya ini salah, saya siap untuk dilaknat Allah dan mati dalam waktu 7 hari sampai 40 hari dimulai hari ini. Nasib itu hanya begitu, hanya ngasih tahu. Kok dianggap menuduh, akhirnya mubahalah deh. Karena saking gedegnya Gus Naim, beliau melakukan mubahalah. Dan mubahalahnya baru saja dilakukan tadi malam. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, Gus Naim, pengacara Gus Tom, dan Gus Puja yang beberapa hari lalu beliau Gus Puja Kusuma telah mendahului kita semuanya. Semoga arwah beliau mendapatkan kesejukan dan kebahagiaan atas perjuangan beliau menegakkan kebenaran dan meluruskan sejarah bumi Nusantara ini, sedulur TV Al-Waha. Meskipun sebagian orang, para mukibin, mengatakan itu adalah karena kualat membongkar makam keturunan Nabi yang mereka akui, sehingga Gus Puja Kusuma meninggal. Tetapi menurut Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan saya yakin sama seperti apa yang diyakini oleh Mbah Kiai Haji Marzuki Mustamar, bahwa yang membela kebenaran adalah yang terbaik. Nah, sedulur TV Al-Waha, Gus Naim selaku pengacara Gus Tom itu baru saja semalam saya baru saja mendapatkan sebuah video mubahalah antara Gus Naim dengan seorang kabib, dan saya langsung tanyakan kepada beliau, Gus Naim, kapan itu terjadinya? Ternyata Gus Naim menjawab baru saja tadi malam, artinya sampai sore hari ini belum ada 48 jam. Ya, 12 jam aja belum, 24 jam aja belum. Jadi bagaimana mubahalahnya kita akan saksikan bersama-sama, akan dengarkan bagaimana mubahalahnya Gus Naim dan para habib ini. Kita akan dengarkan sama-sama. Namun sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu, bagi Anda yang ingin menyambung silaturahim secara batin dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, silahkan Anda miliki buku ijazah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, yaitu ijazah kerjaan dan ijazah jaga diri dari Gus Abbas Piliyasi. Silakan Anda hubungi 088-221498123. Insya Allah dengan mengamalkan wirid amalan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, batin kita akan tersambung senantiasa setiap saat bersama beliau sang mujadid masa kini. Baik, sedulur TV Al-Waha, kita akan dengarkan sama-sama. Ini dia. Oke, mubahalah umumnya ya. Ini diganti sama dulu atau saya dulu? Tambahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi billahi tallahi, saya bersaksi, saya meyakini bahwa habaib Ba'alawi beserta kitab-kitab khurafatnya yang sesat menyesatkan itu adalah Bukan kitab hurufat, nggak ada. Ini masalah nasab. Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kaitannya. Masalah nasab Saya sebutkan semua. Nggak ada. Ini saya sebutkan semua. Ini masalah nasab. Oke, kita masalah nasab juga. Ada titik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi, demi Allah, billahi tallahi, saya bersaksi, saya meyakini bahwa habaib Ba'alawi bukan zuriyah Nabi. Jika keyakinan saya ini salah, saya siap untuk dilaknat Allah dan mati dalam waktu 7 hari sampai 40 hari dimulai hari ini. Jika apa yang saya yakini ini benar,
Wallahi demi Allah, saya memohon kepada panjenengan ya Allah, memohon kepada beliau, pada panjenengan ya Rasulullah, Muhammad Salim Al-Hadar dilaknat dan dimatikan dalam 7 hari sampai 40 hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. Tallahi wallahi billahi, saya sebagai dzurriyyatur Rasul memang iya, dan seumpama saya memang bukan dzurriyyatur Rasul, saya siap menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala Dari Pak Alawi 40 hari. Ba'alawi, iya, Ba'alawi turunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu sebentar, Tomorrow, tolong diulang lagi kalimatnya ya. Kalimatnya tolong diulang lagi ya. Saya akan ajarin kamu tadi kan sudah baik muahalanya dengan saya ajarin sekarang. Nanti baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi wallahi tallahi, saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, dan demi Al-Qur'an yang saya pegang. Saya bersumpah bahwa saya dan Ba'alawi min dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW harus mengucapkan seperti itu. Seandainya, ya jangan ketawa, seandainya saya dan Habib Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi, bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah melaknat saya. Kalau mari di poin itu dia siapa boleh dia jorok benar. Bukan, ini kurang tadi. Apa Kamu sih kurang? seperti ini. Ayo, sudah mulai, ayo. Sudah, ayo. Silakan. Ada ya tak lengkapnya kalau. Ayo, silakan mulai. Bismillah. Silakan. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi billahi, saya min dzurriyyatur Rasul Ba'alawi. Seumpama pengakuan ini memang tidak benar, saya siap dihukum dari Allah Subhanahu wa taala. Siap dihukum dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan seumpama tuduhan musibat dan semua ini serampangan, dilaknat dihukum secepat mungkin. Dan seumpama tuduhan mukimat dan siapa ini namanya, Naim bin siapa? Bin siapa nih? Ma'ruf bin Ma'ruf. Naim bin Ma'ruf ini tuduhannya salah terhadap saya dan Ba'alawi semuanya. Siap juga menerima laknat dari Allah, dan sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, dalam 7 hari sampai 40 hari. Secepatnya, lebih cepat, lebih baik. 7 hari. Amin. Besok ya. Qabul. Ya, amin. Ijabah. Qabul. Amin, ijabah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, insyaallah ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Dan puja tuh yang winungan ya. Kori dan puja yang winungan ya, nyusul ya, sambian ya. Ya. Sudah. Anda dan istrinya lebih. Enggak usah menyatakan. Insyaallah. Sudah. Demi Quran dan demi Allah. Iya, Demi Rasulullah. Semoga Anda menyusul istrinya Kori SBY. puja KTG. Insyaallah. Sumpah mubahalah sudah Anda sampaikan. Oh iya. Allah wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah. Itu tadi sedulu TV Al-Wahham, mubahalahnya Gus Naim dengan seorang Habib. Kenapa sampai kemudian seorang pengacara seperti Gus Naim berani melakukan mubahalah? Ya karena
bukan karena apa namanya, bukan karena pemberani, berani mati. Sebenarnya bukan itu kalau menurut saya. Tapi lebih karena si Ba'alwinya ini ngengkel terus, ngaku terus, nggak mau dikasih tahu. Dia bilang menuduh. Kalau saya nggak menuduh, saya nggak menuduh bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Saya hanya meyakini, ya, saya nggak menuduh loh. Saya meyakini berdasarkan kajian dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kajian dari Profesor Dr. Menahem Ali, kajian dari Dr. Sugeng, dan data-data manuskrip yang ada, saya meyakini bahwa Ba'alwi dan Habib-Habib itu semuanya bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, karena tidak terverifikasi nyambung sebagai dzurriyyah Rasulullah. Itu saja. Dianggapnya nuduh. Padahal ibaratnya yang sederhana seperti ini, saudara. Umpamanya Anda ya Kabib, seorang Kabib bawa motor. Nah, di tengah jalan motor itu mogok. Begitu mogok, Anda nggak bisa menservis supaya motor itu jalan lagi. Kemudian motornya dibawa ke bengkel. Di bengkel diperiksa oleh ahlinya di situ yang memiliki bengkel, diperiksa. Setelah diperiksa, dicari penyebabnya kenapa motornya mogok. Ternyata ada spare part yang pecah. Ada spare part yang pecah karena spare partnya itu bukan orisinil, tetapi KW, palsu lah ya gitu. Lah kemudian bengkelnya bilang, Mas, ini motornya mogok karena salah satu spare partnya itu pecah, nggak bisa berfungsi. Karena jenengan menggunakan spare part asal-asalan alias KW, palsu, sehingga motor Anda jadi mogok. Nah, dalam hal ini pertanyaannya, apakah yang membuat motor mogok, motor sampean Barakab itu mogok, bengkel atau Anda sendiri? Kan kalau Anda mengatakan ini bengkel, motor saya dituduh mogok, motor saya dituduh palsu, motor saya dituduh palsu oleh bengkel. Padahal bengkel kan lagi menjelaskan spare partnya itu palsu, sehingga tidak bisa jalan. Sampean malah bilang bengkelnya menuduh motornya spare part palsu. Kan bengkelnya hanya ngasih tahu. Itu seperti itu perjalanan masalah nasab ini. Kiai Imad, Gus Naim, saya, semuanya, Gus Abbas, semuanya yang sedang berbicara mengkritisi masalah nasib itu hanya begitu, hanya ngasih tahu. Kok dianggap menuduh, akhirnya mubahalah deh. Karena saking gedegnya Gus Naim, beliau melakukan mubahalah. Dan mubahalahnya baru saja dilakukan tadi malam. Menurut keterangan dari Gus Naim yang saya langsung hubungi beliau, kapan ini dilakukan? Ternyata Gus Naim mengatakan bahwa mubahalahnya dilakukan baru tadi malam. Nah, nanti setelah 7 hari atau 2 minggu ke depan, saya akan langsung menghubungi Gus Naim. Apabila terjadi sesuatu atau tidak terjadi sesuatu, kita akan sampaikan kepada panjenengan semuanya. Demikian, saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.